Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirun para jamaah sholat maghrib, mahasiswa dan mahasiswi yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang diiringi dengan gerimis yang panjang, ya, udara sejuk, ya, kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian rutin kita, yaitu pembacaan kitab Bulughul Maram. Kita sampai kepada bab sholat. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bab sholat Jumat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab sholatul al-khawf, sholatil khawf, sholat khawf. Sholat khawf itu maksudnya sholat karena ketakutan. Kenapa takut? Karena berhadapan dengan musuh. Ini maksudnya adalah sholat 5 waktu. Jadi bukan sholat sunnah khawf. Beda dengan sholatul kusuf atau sholatul aid, sholatul duha. Itu beda. Sholatul khawf bukan sholat sunnah karena takut, tapi sholat wajib, ya, yang dilakukan ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan perang. Itu maksud daripada sholatul khawf. Ya. Sebelum membahas hadis-hadis di dalamnya, ya, saya akan bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 101 hingga 102 karena terkait dengan sholatul khawf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Jika kamu darabtum, memukul, ya, memukul apa? Memukul bumi dengan kaki kamu, ya, artinya berjalan-jalan, artinya melakukan safar, ya, melakukan safar, falaisa alaikum junahun, maka tidak apa-apa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Sudah kita bahas ini, surat An-Nisa ayat 101 sebagai dalil bolehnya mengqashar sholat dalam keadaan safar. Ketika safar dalam keadaan menghadapi musuh, ya, ketika berperang dengan musuh di tempat yang jauh di luar kota, ya, maka di situ ada 2 sholat, sholatul khawf sekaligus sholat qashar. Tidak apa bagi kalian untuk mengqashar sholat in khiftum, jika kalian takut ayaftinakumul ladzina kafaru, dari fitnah orang kafir, dari serang orang kafir. Mayoritas ulama mengatakan sholat qashar itu dibolehkan dalam keadaan safar secara mutlak, baik takut maupun tidak takut. In khiftum, ya, syarat di sini, in di sini bukan sebagai syarat dalam melaksanakan sholat qashar, tetapi in di sini kharaja makhrajal ghalib, ya, kharaja keluar syarat ini makhrajal ghalib karena sering terjadi seperti itu. Artinya kenapa Allah SWT berfirman seperti ini? Biasanya kalau orang dalam keadaan safar itu takut, ya, takut dicuri, takut dirampok, takut dicopet, ya, takut tertidur. Pokoknya rasa tidak aman itu ada, ya. Makanya boleh diqashar. Seandainya kita merasa aman pun, itu tetap boleh diqashar karena ini bukan syarat khilafan lidzohiriyah,
Ini beda pendapat dengan madhab Dhahiriyah yang mensyaratkan qashar itu harus takut. Kalau nggak takut nggak boleh qashar menurut beliau. Tetapi mayoritas ulama mengatakan syarat di sini bukan maksudnya di sini bukan syarat sahnya atau syarat bolehnya sholat qashar ya, tapi mereka mengatakan kharaja makhrajal ghalib karena ini biasa terjadi. Pada ayat ke-102 wa idza kunta fihim, artinya terusan tadi, jika kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mereka dalam keadaan safar, dalam keadaan takut menghadapi musuh, faqamta lahumus shalah, kemudian Anda sholat bersama mereka, iqamah, dikomatkan sholat, faltakum, nah caranya indahnya faltakum, indahnya ya berdiri, faltakum, siapa yang berdiri? Ta'ifah. Indahnya satu golongan, satu kelompok. Kelompok itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, kelompok. Kalau satu bukan kelompok ya. Faltakum ta'ifatun minhum, golongan sebagian dari mereka, ma'aka, berdiri bersama Anda, berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wal ya'khudhu aslihatahum, membawa senjatanya. Membawa senjatanya disunahkan kalau kita sholat itu senjatanya di depan, atau taruh di sampingnya atau di badannya kalau seandainya bisa ditaruh di badannya. Artinya dalam keadaan sholat pun kita harus siap siaga jika terjadi apa-apa. Ini dikuatkan dengan hadis yang berbunyi uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 binatang hitam dalam sholat. Anggap saja 2 binatang ini musuh ya. Jadi kita siapkan tongkat, kita siapkan palu, kita siapkan pisau ya. Seandainya ada ular yang berwarna hitam atau kalajengking, langsung dipukul brang. Jangan diam saja ya. Wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu, jika mereka sudah sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaknya dia pergi ke tempat lain ya. Falyakunu min waraikum, pergi gitu. Artinya setelah selesai sujud ya, itu pergi ke tempat lain. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka, kemudian yang ta'ifah yang tadi menjaga itu hendaknya ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rakaat kedua. Pada rakaat kedua atau pada rakaat terakhir. Wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum, dan hendaknya mereka ya waspada dan membawa senjatanya. Wattalladzina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu kepengen kamu lengah ya, sehingga tidak megang senjata, kemudian mereka menyerang secara mendadak ya. Wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum. Ini kalau kita sakit ya, kalau kita ada hujan seperti ini, untuk meletakkan senjata tidak apa-apa. Wa khudhu khidrakum, tetapi tetap waspada. Innallaha adza lil kafirina adzabam muhina. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir adab yang menghinakan. Pada ayat 103, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika selesai salat, maka terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan tidur ya, dalam keadaan berbaring. Fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah. Jika kamu sudah enggak takut lagi ya, tidak berhadapan dengan musuh lagi, fa aqimus shalah, maka tegakkanlah salat seperti biasanya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu menjadi kewajiban bagi orang mukmin pada waktu-waktu tertentu. Itu maksudnya salat 5 waktu. Jadi ayat 101 hingga 103 ini berhubungan dengan salat qashar, salat khauf, dan sholat 5 waktu. Ini semuanya sholat 5 waktu, cuma dalam keadaan safar
dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai. Kalau damai harus ikut sholat seperti waktu yang telah ditentukan, sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Ini mukadimah daripada pembahasan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nisa 101 hingga 103. Hadirin rahimakumullah, marilah kita masuk kepada hadis yang pertama dari surat Khauf atau hadis 387 dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Saleh ibni Khawwatin radhiyallahu anhu. Para ulama menjelaskan bahwa ini tabi'in, Saleh ini tabi'in, Khawwat ini sahabat ya. Jadi tabi'in anaknya sahabat ya. Amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa. Dia meriwayatkan dari siapa? Dia meriwayatkan dari sahabat yang pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari dzatir riqa ya, pada perang Riqa. Ya. Melihat saya jangan melihat orang yang nyoteng ya. Orang nyoteng gitu-gitu aja ya. Melihat saya. Ini orang pada melihat orang nyoteng, melihat shootingan, melihat tiangnya, melihat kabelnya, melihat orang muter-muter shootingan, melihat saya. Kalau melihat saya dapat pahala insyaallah. Karena memperhatikan ya. Semuanya sudah pakai buku atau belum? Ya segera beli bukunya atau fotokopi. Nggak afdal kalau belajar nggak pakai buku itu ya. Karena didengar doang, habis pulang hilang lagi. Yang pakai buku aja sering lupa, apalagi nggak pakai buku ya. Kalau pakai buku kan bisa coret-coret, bisa sambil membaca ya. Yang mahasiswi juga diharapkan segera beli buku Bulughul Maram, jangan beli makanan terus. Tiap hari kerjanya cuma jajan aja tapi nggak punya buku. Itu masalahnya, perempuan tuh jarang jadi ulama karena kebanyakan beli makanan. Ya, untuk mahasiswi di sini harus lain daripada yang lain ya. Beli makanannya dikurangin ya, ditabung untuk beli buku. Ya. Ya, baik. Amman shallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa, pada hari zat itu yang memiliki, zat itu yang memiliki. Riqa itu gombal, kain gombal ya, semacam itu ya. Kenapa disebut dzatur riqa? Ini perang dzatur riqa ini perang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan waktunya ini para ulama berbeda pendapat, khususnya para ahli sejarah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini pada tahun 4 Hijriah sebelum perang Khandaq ya. Tetapi pendapat ini lemah sebenarnya. Kenapa lemah? Karena pada perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya sempurna, tidak salat khauf. Bagaimana ini dikatakan salat khauf kemudian pada perang Khandaq kok enggak salat khauf? Berarti yang mengatakan ini sebelum perang Khandaq itu lemah ya. Yang mudah-mudahan lebih mendekati kebenaran ini terjadi pada tahun 6 ya, 6 Hijriah setelah perang Khaybar, sebelum Fathu Mekah ya, setelah perang Khandaq ya. Maka dikatakan kenapa perang Khandaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sholat sebagaimana biasanya, walaupun digabung antara sholat duhur, sholat asar dan sholat yang lain ya. Tetapi sholatnya tidak seperti sholat khauf. Itu rahasianya di situ, bahwa perang Khandaq itu belum turun
ayat ini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun. Nah, itu belum turun. Itu turunnya setelah perang Khandaq, yaitu tepatnya pada Dzatur Riqa. Ya, perang Dzatur Riqa, ya. Dzatur Riqa itu mana? Dzatur Riqa itu daerah timur kota Madinah. Ya. Timur kota Madinah, ya, ke arah Najd. Najd itu ke arah Riyadh. Ya. Jadi Riyadh itu sebelah timur. Sebelah timur Saudi Arabia. Sebelah baratnya itu ya Mesir dan seterusnya. Jadi arah timur. Madinah sebelah baratnya. Mekah barat tapi ke selatan. Ya, ada yang mengatakan 100 km dari kota Madinah. Pokoknya ke arah Riyadh. Ya. Jadi mereka para sahabat ini perang, kemudian banyak yang banyak yang terluka, kemudian sepatu-sepatu mereka banyak yang bolong, maka disebut dengan Dzatur Riqa, ya, sahibatur riqa, ya. Jadi satu kain atau satu sobekan, baik dari kain maupun dari kulit, ya. Hadirin rahimakumullah, Dzatur Riqa itu terusannya apa itu? Sholatul khauf. Mereka melakukan sholat khauf pada kapan? Ketika perang Dzatur Riqa, ya. Apa? Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam shoffat ma'ahu. Sebagian kelompok sahabat itu bersolat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijahal adu. Sedang kelompok yang lain menghadap musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Mereka sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Summa tsabata qa'iman. Siapa yang tsabata qa'iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tsabata tetap, qa'iman berdiri. Jadi beliau tetap berdiri, ya, pada rakaat berikutnya, ya, tapi sahabat-sahabatnya di belakangnya pada pergi, yang mengganti untuk berjaga-jaga. Wa atammu li anfusihim. Ini bedanya. Ini jadi sholat khauf itu banyak caranya. Para ulama menjelaskan ada 26 cara. Ada 26 cara. Tapi yang paling masyhur 6 cara. Yang paling masyhur 6 cara. Kan banyak banget, ya. Ini salah satu caranya. Ini salah satu cara sholat khauf ketika musuh di belakang mereka. Jadi musuh tidak di depan mereka, di belakang. Para ulama menjelaskan bahwa musuh itu berjaga di perbatasan, ya. Dan ini Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya di tempat yang nggak mungkin panah itu nyampe zaman dahulu. Jadi panah itu berapa meter sih nyampenya? Ya ini 5 kilo lah, atau ini 5 kilo dari arah panah. Bukan 5 kilo panahnya nyampe, tapi hanya berapa meter panah itu nyampe, kan. Paling banter ya 1 kilo lah. Lah ini 5 kilo dari jarak musuh, jadi panah nggak akan nyampe. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mau berapa kilo pun nyampe. Pakai rudal, pakai pesawat, pakai drone. Tahu drone? Ya, pesawat tanpa awak. Itu bisa dibeli harganya paling 20 juta. Ya, ya, drone itu bisa dibeli. Ya, drone itu sekarang bisa orang membuat drone helikopter atau pesawat tanpa awak pakai komputer, itu bisa jalan sendiri. Itu sering bisa dibawain bom itu. Ya, sekarang moto-moto pun pakai drone. Jadi drone itu barang murah. Ya, bukan barang mahal, ya. Lah kalau pesawat drone yang dipakai untuk militer tentunya lebih canggih lagi, harganya bukan 20 juta, ya. 20 miliar mungkin, ya. Ya. Maksud saya bahwa kalau sekarang susah, seperti sholat khauf itu susah. Mau dimanapun juga tetap aja serangan itu bisa nyampe dimanapun juga. Ya, bom dimana juga akan nyampe. Oleh karena itu, ya, ini sholat di sini adalah sholat pada zaman dahulu, di mana mereka sholat berjamaah jauh dari musuh,
sedang kelompok yang lain itu menghadapi musuh sana. Ya, jaga-jaga kalau ada musuh nyerang, ditahan dulu oleh kelompok itu. Ya. Nah, di sini cara pertama, mereka sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 rakaat jamaah. Karena Rasulullah berdiri aja, ya, nunggu supaya yang belakang ini menyelesaikan sholat dulu. Jadi yang jamaah ini rakaat kedua dia nggak jamaah, maksudnya nggak jamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat, ya sholat sendiri-sendiri, bisa sholat sendiri-sendiri, bisa sholat jamaah. Tapi kalau sholat jamaah, saya belum menemukan dalilnya secara sharih. Walaupun sebagian teman kita seringnya atau sebagian dari mereka sholat jamaah istafet itu sering ditanyakan. Saya sekeliling dunia, maksudnya keliling beberapa negara, perwakilan aja, ya, beberapa negara Timur Tengah, itu tidak ada yang sholat seperti itu. Ini imam selesai nih, ya, kemudian jamaah tadi yang terlambat ngangkat imam lagi, ayo kamu jadi imam dalam keadaan sholat, itu nggak ada. Gimana bilang, yuk kamu sholat, oh dia lagi sholat semuanya. Paling dorong satu, yang satu didorong, kamu maksudnya maju jadi imam. Jadi dorong nggak mau, dorong temannya lagi, kamu maju. Terus gimana kejadiannya kalau begitu? Jadi sholat estafet ini saya belum pernah mendengar. Walaupun sebagian dari teman kita di Indonesia mengerjakan seperti itu. Dikiaskan dengan khilafah. Kalau ada khilafah meninggal dunia, dia ngangkat khilafah lagi, ya, dikiaskan dengan bahwa dalam keadaan safar, ya, kalau satunya nggak ada pemimpin, ngangkat pemimpin lagi. Tapi itu nggak, ibadah nggak bisa dikiaskan, harus berdasarkan contoh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih tepat dan dilaksanakan oleh hampir seluruh umat Islam di dunia ini adalah kalau jamaah selesai dan makmum masbuk, ya sholat sendiri. Di sini tidak menunjukkan itu. Di sini coba kita baca. Wa atamu li anfusihim. Kemudian mereka menyempurnakan untuk mereka sendiri. Tidak disebut wa atamu jamaatan, enggak. Wa atamu li anfusihim, mereka kemudian menyempurnakan sendiri-sendiri. Karena sudah jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Summan sarafu, setelah selesai, ya. Setelah selesai keluar, ya, keluar untuk berjaga-jaga. Fasofu wijahal adu, ya. Fasofu wijahal adu, kemudian mereka pergi menghadap musuh. Wajah atau ifatun ukhra, kemudian ketika itu kelompok yang berjaga tadi bersama Rasulullah SAW, ya. Fasalla bi muraq'ah allati baqiyat. Rasulullah kan tinggal 1 rakaat nih, berdiri tadi kan, berdiri terus, ya. Karena tinggal 1 rakaat, ini sholatnya 2 rakaat, dikosor nampaknya. Ini sambil nunggu, mana sih ini kok belum datang-datang. Nah, berarti apa? Sholat itu pada hadirin rahimakumullah itu enggak apa-apa menunggu orang gitu. Sholat sambil menunggu boleh. Sholat sambil lihat-lihat, maksudnya lihat itu merasa ini sudah datang belum ya, sudah datang belum ya, kan begitu. Jangan sholat itu seperti dikatakan oleh sebagian orang yang katanya punya pelatihan sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu tidak boleh Anda melihat dunia lain, ya, seakan-akan Anda di dunia ketiga. Ya, jangan mikir dunia lain, maka kadang-kadang suruh terpejam matanya kan gitu, dan suruh ya konsentrasi khusyuk, dalam arti dia konsentrasi, jangan memikirkan yang lain. Itu nggak benar itu. Sholat khusyuk dalam Islam nggak begitu. Sholat khusyuk dalam Islam itu sholat membaca, nggak boleh terpejam. Terpejam itu hukumnya makruh, karena itu sholatnya orang Yahudi. Kecuali kalau di depannya ada yang mengganggu, maka boleh dia terpejam mata karena darurat. Kalau nggak darurat, ya dia melihat ke arah sujud. Arah sujud, ke depan, ke arah sujud. Ini nanti saya sampaikan hadis kedua, dia melihat musuh. Coba kalau dia Allah Akbar terpejam, dipanain mati semua. Itu menunjukkan bahwa sholat sambil terpejam itu nggak benar. Ya. Khusyuk itu tidak harus terpejam matanya. Khusyuk itu sambil lihat depan, lihat musuh, lihat karpet,
lihat tempat sujud, lihat kalau ada semut, kalau ada kecoa lewat, kalau ada ular, kalau ada kalajengking. Iya tadi uqtulul aswadain, gimana coba? Sabda Rasulullah SAW, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua binatang dalam sholat. Bunuhnya gimana? Kalau nggak melihat, kan masih melihat dulu loh. Kalau dia terpejam, bunuhnya gimana? Berarti dia melihat depan boleh, maksudnya melihat bawah karpet, maksudnya bukan ke bawah, melihat karpet tempat sujud itu sunnahnya, atau melihat depan itu kalau ada musuh, atau melihat agak kanan dikit, agak kiri dikit boleh. Allahu Akbar. Kata siapa nggak boleh? Ya kalau ulangnya dari sana ada gerak-gerak itu hitam-hitam, masa nggak lihat? Lihatlah. Nah, itu. Lihat di sini bagaimana? Di sini begitu. Rasulullah Allahu Akbar. Ya, beliau kan menunggu kelompok yang datang. Gimana cara mengetahui menunggunya? Kan ngelirek juga. Udah datang belum ya? Paling tidak dia telinganya dipasang, grup, ini udah mulai datang nih kan gitu. Udah mulai datang. Kalau mulai datang beliau membaca surat Al-Fatihah atau seperti biasa jadi imam, kemudian dia rukuk dan sujud. Ya. Artinya bahwa sholat khusyuk itu tidak harus tutup telinga, pejam mata, tapi justru lihatlah sekitar Anda, kemudian bukalah telinga Anda. Ya. Kemudian apa? Fasalla bihim rak'ah allati baqiyat. Ya, siapa yang sholat? Rasulullah. Sholat bersama ta'ifah yang tsaniyah, kelompok kedua pada rakaat yang tersisa. Summa sabata jalisan. Kemudian beliau duduk ya, pada tahiyat tapi belum salam. Wa atamu li anfusihim summa sallama bihim. Kemudian kelompok kedua ini ya menyempurnakan karena dia terlambat satu rakaat. Menyempurnakan dulu, kami tunggu. Bahasanya gitu Rasulullah. Nunggu, mestinya nunggu ini sambil rasa-rasa ini sudah duduk enggak ya belakang. Tidak harus melihat kamu atau bertanya kamu udah duduk belum kan enggak. Dirasa-rasa aja pakai ilmu kira-kira. Atau kalau zaman sekarang pasang cermin, depannya itu pakai cermin gitu. Oh iya udah duduk. Enggak apa. Oh enggak apa-apa itu. Daripada dia ngira-ngira takut salah gimana? Pakai cermin. Sekarang ini spion lah kan gitu. Pakai spion. Ya. Nah gini ini kan boleh ini pakai spion gini. Allahu Akbar. Oh udah duduk lah, dia sudah duduk, barulah kemudian Rasulullah salam bersama kelompok yang kedua ini. Fasallama summa salama bihim. Ya, insya Allah ya tafsirannya seperti itu. Ya, salam bersama kelompok kedua. Kalau Anda menerjemahkan salam dengan semua kelompok itu jauh. Kenapa? Lah kalau salam sama semua kelompok yang nunggu musuh siapa? Enggak ada. Berarti yang pertama tadi menyelesaikan sholat salam duluan, baru kabur. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua datang sholat bersama Rasulullah dan salam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadis pertama seperti itu. Hadis ini persis dengan yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 tadi. Coba kita baca lagi. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Kemudian wal yaqudu aslihatum fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Maksudnya jika sudah selesai sholat maka pergilah ke belakang diganti dengan kelompok lain. Lam yusallu fal yusallu ma'aka wal yaqudu khidrahum wa asli. Di dalam Al-Quran ya, ini sudah saya nasihatin kemarin supaya dimatikan. Ya enggak dicatat sih. Coba dicatat. Mematikan ini ketika malam Ahad. Ini loh dimatikan, ini ganggu ya. Ya. Sudah adzan. 2 menit lagi juga. Nanti habis adzan dipencet lagi, bunyi lagi. Dimatikan, yang bisa matikan nanti dimatikan khusus untuk malam Ahad ya. Baik, kita teruskan. Jadi
cara pertama ini sesuai dengan Al-Quran, walaupun Al-Quran sifatnya lebih umum, dirinci di dalam sunnah. Sunnah dirinci oleh para ulama. Jadi gitu. Quran itu sifatnya umum, ya, pengarahnya umum, kurang terinci, dirinci oleh hadis. Hadis pun kurang terinci, dirinci oleh para ulama. Jadi kalian tuh kalau mau belajar Islam tuh jangan rujuk ilal kitab wa sunnah taktil, nggak paham nanti. Rujuk ilal kitab wa sunnah wa kalamil ulama, kan gitu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Kalau nggak ada ulama gimana kita bisa memahami? Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, itu cara pertama. Ya. Kemudian cara kedua pada hadis berikutnya 388. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Umar dan anaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, ini pelakunya. Kalau tadi yang cerita bukan pelakunya, yang cerita itu anak, ya, dari sahabat yang diceritakan oleh sahabat lain. Jadi yang cerita tadi pihak ketiga. Kalau ini langsung pelaku sejarah. Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Najd. Ya. Sama, ini berarti kami pernah perang bersama Rasulullah SAW, ya, arah Najd, arah Riyadh kalau zaman sekarang. Fawazaina al-aduwa. Kemudian kami berhadapan dengan musuh, berhadapan. Fasofafnahum, kemudian kami bersof-sof, berbaris. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina, beliau jadi imam. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, satu kelompok bersama mereka. Wa akbalat ta'ifatun alal adu, kemudian satu lagi menghadap musuh. Berarti ini juga masih apa? Musuhnya masih di belakang. Musuhnya belum di depan, ya, masih di belakang. Ya. Wa akbalat ta'ifatun alal adu wa raka'a biman ma'ahu, kemudian Rasulullah rukuk bersama jamaah yang di belakangnya. Wa sajada sajdataini, kemudian sujud dua sujud, ya, maksudnya rukuk dan sujud itu. Summan sarafu, kemudian setelah itu yang kelompok pertama ini pergi. Makanat ta'ifatil lati lam tusalli faja'u, mengganti kelompok yang menjaga, ya, sehingga yang sudah sholat ini menjaga kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama kembali kepada Rasulullah SAW untuk sholat karena dia belum sholat jamaah, ya. Faraka'a bihim rok'atan wa sajada sajdataini, kemudian beliau Rasulullah SAW sholat, ya, dan rukuk serta dua sujud, ya. Summa sallama, kemudian salam, faqama kullu wahidin minhum, kemudian setiap kelompok itu melanjutkan sholatnya. Tunggu sebentar, tergesa-gesa banget. La tastajilu, diselesaikan dulu ini. Sholat itu, adzan itu selesaikan hajatnya dulu. Masa orang mau hajat adzan? Nggak kusuk lah. Hajat dulu ke toilet, kemudian baru adzan. Ya, bentar, ya, hajatnya belum selesai. Sholat aja suruh mundurkan, apalagi adzan. Ya. Summa sallama faqama kullu wahidin minhum faraka ali nafsihi rok'atan wa sajada sajdataini. Nah, ini bedanya apa dengan yang sebelumnya? Yang kedua ini Rasulullah salam duluan. Sedang masing-masing dari yang belum selesai tadi itu melengkapi sholatnya. Faraka ali nafsihi rok'atan wa sajada sajdataini. Ini kurang afdal. Yang lebih afdal cara pertama, selesai baru pergi. Ini enggak, belum selesai pergi, dan masing-masing dari kelompok itu kemudian menyempurnakan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Silakan sekarang waktunya adzan.
Padahal justru malah nggak bergerak. Ayo adzan. Nah. Baik para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit masalah sholat khauf. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa sholat khauf itu ada 26 cara, di antara yang paling masyhur 6 cara. Di dalam hadis ini tidak disebutkan semua cara, baru 2 cara. 2 cara pun itu musuh ada di belakang semua. Bedanya apa antara cara pertama dengan cara kedua? Cara pertama itu sesuai dengan Al-Quran. Cara kedua ini lain. Ya. Bedanya bahwa cara pertama itu yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan sholat baru pergi. Sedang cara yang cara kedua mereka belum menyempurnakan sholat, sudah pergi. Dan Rasulullah SAW itu sholat sendirian setelah 1 rakaat bersama mereka, sholat sendirian, tidak ada urusan dengan mereka. Jadi beliau sholat, kemudian ada di belakangnya satu kelompok ini pergi duluan sebelum salam, ya. Datang pada rakaat kedua, datang kelompok lain bersama Rasulullah SAW. Beliau salam begitu aja, tidak menunggu kelompok kedua ini. Jadi sholat seperti biasa, ya. Lah yang kelompok kedua ini karena belum selesai, itu kemudian sujud, kemudian salam. Bisa salam di situ, salam di tempat dia berjaga. Jadi memang ini banyak gerak. Oleh karena itu tidak afdol, tetapi cara seperti ini diambil oleh madhab Hanafiyah. Yang cara pertama diambil oleh madhab Hanabilah. Ya, ini perbedaan tata cara sholat khauf, ya, satu dengan yang lainnya. Semuanya dikerjakan nggak apa-apa, karena semuanya berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada hadis ketiga, cara ketiga. Hadis ke-389. Ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Kami bersama Rasulullah SAW itu salat khauf. Di mana? Fasofafna soffaini. Nah, di sini musuh ada di depan. Nah, soffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu sof itu di belakang Rasulullah persis. Sof pertama lah di sini, ya. Di masjid ini sof pertama. Wal adu bainana wa bainal kiblah. Jadi musuh itu di kiblat. Jadi kiblat terus di antara kiblat dengan kita itu musuh. Jadi musuh di depan kita, di depan orang yang sholat itu. Nah, fakabbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kabarna jami'a. Ketika beliau bertakbir, saf pertama bertakbir, saf kedua juga bertakbir. Jadi semua tentara ada di situ. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Ketika beliau rukuk, kita juga rukuk semuanya. Nah, rukuk itu berarti kan ketika rukuk itu masih bisalah melirik-lirik musuh kan. Rukuk sambil lihat depan. Ya pokoknya sambil merasa ada musuh yang nyerang, enggak. Kalau rukuk kan siap pakai senjata. Jadi kalau musuh nyerang pakai kuda langsung tegak kan bisa. Rukuk tetap rukuk, enggak masalah. Musuh masih bisa ditahan kalau sedang rukuk, ya. Summa rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'a. Ketika beliau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kami semuanya juga i'tidal, ya, ngangkat kepala i'tidal. Summan hadara bis sujud. Kemudian beliau turun, in hadara turun
untuk sujud. Nah, di sini bedanya. Ketika beliau sujud tidak semuanya sujud, ya. Wasafful ladzi yalihi. Yang ikut sujud hanya yang shaf pertama. Ya, hanya shaf pertama belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persis. Ya. Wa qamas shafful muakhkhar fi nahril adu. Sedang shaf yang terakhir, yang kedua itu tetap berdiri mengawasi musuh dalam keadaan iktidal, Berarti sholat kan boleh sambil ngawasi kan? Musuh di mana? Sebelah kanan, sebelah kiri, ngelirik kanan, ngelirik kiri kan? Masa ngawasi musuh cuma gini doang? Mesti lihat kanan kiri dong. Tapi tidak harus. Jadi ngelirik kanan itu tidak menoleh, beda dengan noleh lihat sono, lihat sini, bukan. Kepala tetap ke depan tapi matanya yang gerak. Matanya gerak, boleh mata gerak, tapi kepalanya nggak bergerak. Cuman matanya gerak itu kanan kiri. Kalau ke atas itu ada larangan ya. Waktu itu nggak ada pesawat. Ya pokoknya begitulah. Yang tidak menengok gini, yang nggak boleh itu nengok ke atas ya. Tapi matanya boleh gerak-gerak. Ya. Terus apa itu? Falamma qadas sujud, ketika sudah selesai beliau Rasulullah sujud, qamas shafful ladzi yalihi. Nah, kemudian yang apa? Yang belakang Rasulullah SAW itu berdiri. Ya. Jadi hadisnya memang nggak sempurna, belum sempurna. Wada kalau hadis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disempurnakan ini, summa sajada wa sajada ma'hul awal. Ini dalam riwayat lain. Kemudian beliau ketika sujud, yang di belakang shaf itu sujud. Falamma qamu, ketika mereka sudah berdiri, sajada shaffut tsani. Ketika mereka berdiri, maka shaf kedua itu ikut sujud. Ya, ikut sujud. Maksudnya Rasulullah berdiri, para sahabat berdiri, ya. Yang shaf kedua itu baru sujud. Walaupun Rasulullah berdiri, walaupun yang depan berdiri, dia sujud yang shaf belakang. Tsumma ta'akhkhara shafful awal. Nah, kemudian habis itu shaf yang pertama mundur pada rakaat kedua ya. Shaf pertama mundur. Wa qamas shafful muakhkhar, ta'akhkhara shafful awal wa taqaddamu shaffu tsani. Kemudian shaf kedua maju ke depan. Nah, ini asik nih kalau dipraktekkan ya. Maju mundur. Biasanya kalau anak-anak suka kayak gini nih. Kalau anak-anak suka ya, anak kecil ya, mungkin mahasiswa juga suka ya. Karena masih anak-anak juga kan. Wa taqaddamu shaffu tsani fadzakara mislahu. Maksudnya fadzakara mislahu itu misal pada hadis pertama. Wa fi akhirih summa sallaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'a. Ya, ketika shaf yang kedua maju ke shaf yang pertama, ya kayak tadi rukuknya sama, iktidalnya sama. Ketika sujud yang shaf pertama, ya, yang shaf kedua enggak. Tapi ketika mereka sudah tasyahud sebelum berdiri kan pada rakaat kedua kan tahiyat. Maka shaf pertama ini berarti shaf pertama ini tadi yang shaf kedua kan maju ke depan. Ini ikut tasyahud semua, ikut tasyahud ya. Yang ini masih berdiri, yang ini masih iktidal ya. Kemudian baru sujud sampai tasyahud, baca tasyahud, kemudian salam bareng. Ada gambaran enggak? Ada ya, insyaallah ya. Bisa dipahami, ini enggak terlalu susah. Inilah hadis ketiga dan menunjukkan tata cara sholat khauf yang ketiga. Tapi beda musuhnya di depan. Yang banyak perbedaan itu kalau musuhnya di belakang. Kalau musuhnya di depan, ya nampaknya inilah yang paling pas. Ya, yang paling pas seperti ini. Ada riwayat lain mengatakan ya, bahwa ini di usfan. Jadi ternyata sholat ini berbeda dengan sholat yang pertama. Ya jelas lah, sholat pertama tadi musuhnya di belakang.
itu Dzatur Riqa pada tahun 6 Hijriah menurut pendapat yang lebih sahih insyaallah, bukan tahun 4 Hijriah tapi tahun 6 ya. Kalau di sini ini ketika umroh ya, ketika umroh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika umroh ini itu dicegat oleh siapa namanya, oleh tentara orang musyrik waktu itu masih Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid waktu itu membawa 200 pasukan kuda ya untuk mencegat umat Islam yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka menunggu lengahnya umat Islam ya. Maka kemudian ada yang mengatakan bahwa ayat tadi itu turunnya di sini ya. Dan mengatakan bahwa inilah pertama kali ya sholat khauf. Berarti yang kedua tadi sholat yang kedua. Jadi memang ini hadisnya mana yang dulu mana yang terakhir ini kadang-kadang para ulama hadis pun berbeda pendapat, ulama sejarah juga berbeda pendapat. Oleh karena itu pengaruh kepada masalah fikih. Mana yang nasih, mana yang mansuh, mana yang duluan, mana yang terakhir. Dan usul fikih kita pelajari, masih sudah melajari. Jika terjadi dua hadis yang bertentangan ya, kalau diketahui ya, kalau bisa dijamak terlebih dahulu. Kalau nggak bisa dijamak harus ditarjih ya. Ditarjih ini mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Yang lebih kuat didahulukan, yang lebih lemah dikalahkan. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa sama-sama kuat, dilihat sejarahnya, mana yang duluan, mana yang terakhir. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 134 dengan ayat 140 ya, 234 dengan 240 tentang masalah iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu juga nasih wal mansukh. Tapi di sini nampaknya nggak ada nasih wal mansukh karena tidak bertentangan. Yang satu itu musuhnya di belakang, yang ini musuhnya di depan, tidak bertentangan, Pak. Tidak bertentangan. Jadi para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis dalam sholat khauf tidak saling bertentangan karena masing-masing bisa dilakukan. Boleh melakukan caranya madhab Hanafiyah. Cara kedua tadi boleh melakukan caranya madhab Hanabilah, yaitu cara pertama yang katanya sesuai dengan Al-Quran. Nah ini di Asafan. Asafan itu dari Mekah kira-kira 80 km ya, 80 km. Orang menyebutnya sekarang dengan jalan hijrah ya, jalan hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ini para hadirin rahimakumullah, sholat khauf dalam bentuk yang ketiga. Kemudian kita teruskan dulu, kita selesaikan aja ya, karena hadisnya cuma dikit, cuma 5. Habis itu besok kita membahas sholat yang lain, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Saya bacakan aja hadisnya yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini pendek-pendek. Walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabirin radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabi rakaataini. Dari riwayat Nasa'i, dari wajah yang lain atau dari jalur yang lain, dari Jabir radhiyallahu anhu, sama berarti hadisnya hadis yang sholat di Asafan tadi, sholat musuhnya di depan. Shalla bi ta'ifatin min ashabi rakaataini. Ini riwayat lain, sholatnya enggak 1 rakaat tetapi sholatnya 2 rakaat. Summa salam, kemudian salam, summa shalla bi akharaini rakaataini summa salam bi akharina rakaataini summa salam. Jadi beliau sholat 2 kali, berarti sholat 2 rakaat bersama kelompok pertama, kemudian salam, yang kelompok pertama menjaga, baru kemudian sholat dengan kelompok kedua 2 rakaat, kemudian salam, kemudian beliau mengucapkan salam ya. Ini ada yang mengatakan hadisnya sahih ya, walaupun riwayat Imam Nasa'i. Ini juga cara lain daripada sholat khauf di hadapan musuh ya, yang musuhnya di depan. Jadi sudah empat cara
daripada sholat khauf. Terus apa? Pada hadis berikutnya, hadis ke berapa? 5 ya, hadis ke-5 391. Wa an Hudzaifah. Hudzaifah ini laki-laki ya, walaupun pakai tak marbutah, kayak Salamah ya, Maslamah ya. Hudzaifah, Urwah itu laki-laki semua ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholatal khauf biha ula raq'atan wa lam yaqdu ya. Dari Hudzaifah bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dengan mereka satu rakaat wa lam yaqdu, kemudian mereka ya tidak mengqadha ya, tidak melaksanakan secara sempurna ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Desokhan, Ibnu Hibban ya. Ini nanti kita gabung keterangannya dengan sholat dengan hadis berikutnya 299, hadis ke-6, hadis terakhir dari pembahasan ini ya. Masih ada satu lagi, hadisnya 7. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini sabda, kalau tadi perbuatan ini sabda. Sholatul khaufi raq'atan ayya wajhin kana. Salat khauf itu satu rakaat saja. Salat khauf itu satu rakaat saja, bagaimanapun juga keadaannya atau bagaimanapun juga caranya, pokoknya satu rakaat. Tapi hadis ini dhaif ya, tidak bisa dijadikan sandaran karena juga bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya ya. Dari dua hadis itu ya bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama ya, beliau itu sholat dengan para sahabatnya satu rakaat, kemudian sholat bersama sahabat yang lain satu rakaat, jadi 2 rakaat ya. Kemudian wa annahum lam yaqdu al-ukhra. Maksudnya lam yaqdu itu tidak menyempurnakan. Nah ini hadisnya begini. Jadi hadis yang hadis yang Hudzaifah ini hampir sama dengan hadisnya Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW sholat ya, coba saya ulangi lagi hadisnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat khauf dengan jamaah sahabat satu rakaat dan mereka tidak menyempurnakan, maksudnya tidak menyempurnakan sholat jadi 2 rakaat. Sama dengan hadisnya Abdullah bin Umar, sholatul khauf raq'atan ayu wajin kana. Tapi hadis Abdullah bin Umar dhaif, hadis Hudzaifah itu ada yang mensahihkan ya, ada yang mensahihkan, tapi yang jelas bukan dari Sahih Bukhari dan Muslim karena riwayat Imam Ahmad, Abu Daud ya. Maka pelajarannya apa? Bahwa 2 hadis di atas menunjukkan bahwa sholat khauf itu adalah 1 rakaat ya. Tetapi perbedaannya hadisnya sahih dan tidak sahih ya. Jadi 1 rakaat berarti imam sholatnya 2 rakaat. Yang 1 rakaat siapa? Yang 1 rakaat adalah jamaahnya ya, 1 rakaat jamaahnya. Tetapi pada hadirin rahimakumullah ya, mayoritas ulama, ini kan hadis ya, bukan ini perlu nih ilmu hadis. Tidak setiap hadis itu langsung diamalkan. Nah, bedanya fikih zaman sekarang dengan fikih zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu itu pada hadirin rahimakumullah, kalau ingin menentukan suatu hukum itu dikumpulkan seluruh hadis. Jadi nggak nemukan satu hadis amalkan, satu hadis amalkan, nanti bingung. Oleh karena itu pembahasan fikih menurut ahli hadis kayak Bulughul Maram ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa para hadirin? Kita bahas fikih kayak gini ini. Kelemahannya nggak sempurna. Satu hadis belum sempurna sudah kita simpulkan, padahal ada hadis berikutnya yang menyempurnakan. Atau hadis ini kadang-kadang bertentangan dengan hadis berikutnya. Atau hadis ini sudah dibahas, ada hadis lagi yang serupa dengan hadis yang sebelumnya, sehingga tidak tertib di dalam pembahasan. Itu kelemahan belajar fikih ya, membaca hadis satu persatu. Kelemahannya, kelebihannya tentunya banyak. Kelebihannya kita tahu hadisnya satu persatu,
Kelebihannya kita membahas setiap hadis apa pelajarannya, siapa rawinya saja, rawinya itu siapa saja. Ya. Nah, kelebihan pembahasan fikih tematik, maksudnya kitab fikih itu tidak langsung dibahas hadis-hadisnya, tapi ditertibkan dulu mukodimahnya apa, pengertiannya, mukodimah pengertian, kemudian dalilnya apa dari Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Setelah itu apa syaratnya, apa rukunnya, kemudian punya beberapa cara, apa perbedaan ulama dalam masalah ini. Itu lebih efisien sebenarnya ya. Ya menurut saya yang paling baik adalah menggabung antara cara ahli fikih dengan cara ahli hadis. Bagaimana caranya? Untuk sistematika itu menggunakan ahli fikih. Jadi sebelum kita bicara masalah sholat khauf itu pengertiannya apa, ya dalilnya apa, ya dari Quran apa, dari Sunnah apa, dari ijma, dari qiyas. Setelah itu baru masalah-masalah yang ada syarat dan rukunnya. Setelah itu masalahnya apa? Oh, jadi sholat khauf itu ada 26 itu yang menemukan ahli fikih. Ada 6 cara yang menemukan ahli fikih. Ya, mana cara yang sahih, mana cara yang dhaif. Ya. Jadi dibagi-bagi itu sehingga orang memahaminya dengan cepat. Termasuk masalah ini, a'immatul arba'ah, 4 imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad di sini mengatakan tidak boleh sholat seperti ini, menganggap hadisnya ini dhaif. Yang kedua jelas, walaupun yang pertama ada yang mensahihkan. Maka mereka membuat kesimpulan begini, mereka membuat kesimpulan ini penting sekali, membuat kesimpulan bahwa sholat khauf tidak mempengaruhi jumlah rakaat. Saya ulangi kaidah, sholat khauf tidak mempengaruhi jumlah rakaat. Yang 4 ya 4, maksudnya jumlah rakaat itu kalau maghrib ya 3, ya kalau subuh 2, kalau duhur sama asar sama isya ya dikosor 2, ya nggak boleh dikosor 1, atau dia sholat secara sempurna. Jadi tidak merubah jumlah rakaat, ya. Kemudian itu kesimpulan para ulama. Berkata berkata para ulama, loh hadis ini bagaimana? Ini kan hadisnya ada satu hadis yang sahih. Nah, itu ditakwilkan, ini hadis katanya dilakukan ketika benar-benar dalam keadaan perang berkecamuk, tidak ada waktu yang cukup untuk sholat. Tadi kan sholatnya belum berkecamuk, masih persiapan, musuh di depan, belum perang kan, maka sholatnya kayak tadi. Lah ketika sudah perang, dang pakai pedang, pakai tembak-tembakan, nggak ada waktu ini, harus menyelamatkan orang, harus lari dalam berapa menit, maka di sini sholat 1 rakaat saja dalam keadaan darurat. Bahkan para hadirin rahimakumullah, kalau benar-benar udah kacau, benar keadaannya, nggak ada kesempatan untuk sholat sambil berdiri, sholat sambil lari. Jadi langsung lari itu Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sambil lari naik kuda, Maliki Yaumiddin, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Gitu. Sambil naik mobil gitu, naik mobil perang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Nanti kalau ada mobil depannya tin, waril maghdubi alaihim waladdallin. Dalam keadaan darurat. Nah. Jadi inilah yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Baik, kita masuk kepada hadis yang terakhir. Ya, yang terakhir. Apa? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an laisa fi sholatil khaufi sahwun. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Hadis ini dhaif ya. Jika seandainya ini bisa diamalkan, maka maksudnya bahwa sholatul khauf itu tidak seperti sholat biasa dalam bentuknya, tapi rakaatnya tetap
tetap apa? Tetap rakaatnya tidak mengurangi. Oleh karena itu, karena sholat ini sholat tersendiri, maka tidak ada sahwun. Maksudnya tidak ada sahwun. Kalau lupa ya sudah lupa, maksudnya begitu. Maksudnya laisa fi sholatil khaufi sahwun. Ketika sholat khauf lupa satu rakaat ya sudah, biarkan, namanya lupa ya. Tidak perlu sujud sahwi gitu. Wah, saya tadi kurang tasawuf awal, udahlah, dia sudah musuh di depan kita masih ngurus sujud sahwi, ditembak nanti ya. Oleh karena itu udah, yang penting kita sholat. Seandainya lupa satu rakaat, lupa apa, udah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun hatinya dhaif ya, jika seandainya mau dikerjakan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan dari jamaah ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau nggak ada kita tutup ya, silakan. Semester berapa ini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin pertanyaannya ialah tadi saya menjelaskan tentang kias dalam ibadah. Saya mengatakan yang kias tidak ada, itu maksudnya gimana? Itu kias bukankah gimana pengertian ibadah secara sumber kan kita sudah ketahui apa? Ya. Nah, kalau kita kiaskan juga dengan narkoba dengan apa namanya minuman keras kan, minuman keras kan nggak ada narkoba. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian ini saran kedua, ini kan masalah khauf ya, masalah sholatul khauf. Jadi ketika kita ini di al-Mutakin kan kita dipraktekkan sholatul khauf. Kalau bisa di Al-Islam juga. Ya syarat-syarat mengambil disertasinya harus apa? Disertasi. Apa namanya, bukan disertasi, namanya skripsi ya. Disertasi itu doktor ya. Makasih. Ini mantan mahasiswa, belum nikah ya? Belum, sebentar lagi ya. Jadi kelebihan mahasiswa Al-Islam itu kalau lulus langsung nikah, itu kelebihannya. Jadi kalau nikahnya agak terlambat tuh berarti kurang afdol. Jangan ngundur-ngundur ya, masyarakat syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, itu sudah cepat ya. Baik, hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, tidak ada kias dalam ibadah. Ibadah itu harus diartikan, ibadah ada dua, al ibadatu tanqasimu ila qismaini. Nah, gitu. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah gitu. Ibadah mahdhah itu ibadah yang hanya ibadah doang. Ibadah ghairu mahdhah ibadah yang tidak dalam bentuk ibadah. Ya, ibadah mahdhah seperti sholat, seperti zikir, baca Al-Qur'an, ya, sujud, itu ibadah mahdhah. Haji itu ibadah mahdhah, ya, puasa. Ibadah ghairu mahdhah ya menikah, ya, muamalat seperti silaturahim, ya, seperti jual beli, ya, menyewakan, dagang dan sebagainya, itu ibadah ghairu mahdhah. Ya, maksudnya tidak ada kias dalam ibadah. Itu pendapat sebagian ulama ya, tidak semuanya. Yaitu tidak ada kias dalam masalah sholat. Sholat kok dikiaskan dengan yang lain, ya. Sholat itu harus ada dalilnya. Maka kaidah seperti ini hampir sama dengan kaidah al-aslu fil ibadati haramun. Pada dasarnya ibadah itu haram illa ma dalla dalil ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak adanya haram. Artinya apa? Kita jangan melakukan ibadah kalau nggak ada contoh langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan muamalat terbalik, al aslu fil muamalati al ibahah, atau al aslu fil asya'i al ibahah. Segala asal pada muamalat,
selain ibadah mahdoh adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya, salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Boleh semuanya. Kamu kerjakan apa boleh. Mau berdagang ini boleh. Mau menggunakan harga 100% boleh. Mau apa saja boleh. Mau nyewakan ini boleh, semuanya boleh. Asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali kalau ada dalil, oh ini haram baru kita haramkan. Kalau nggak ada dalil boleh. Itu termasuk kehebatan syariat Islam. Karena muamalat sangat banyak banget, Pak. Muamalat itu hampir seluruh kegiatan kita, 99% itu muamalat. Ibadah sholat hanya 5 menit, ya. Sholat subuh 5 menit, ya baca Quran hanya berapa menit. Selain itu kita bermuamalat. Selain ibadah itu muamalat. Jadi maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, dalam masalah-masalah yang kita ini ibadah mahdhah ini kita harus ada contoh atau sabda dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, itu nggak boleh. Ya. Kecuali kalau muamalah bisa dikiaskan. Itu pun belum kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Adapun usulan, ya insya Allah usulan itu diterima karena sudah dipraktekkan di al-Islam. Maksudnya tidak harus dipraktekkan sekarang gitu loh. Kalau dipraktekkan sekarang kan ribut ini. Bersop utama harus memindahkan lampu-lampu, kemudian nanti bagaimana kan susah. Oleh karena itu nanti prakteknya sendiri-sendirilah di luar. Saya nyarankan UKM ketuanya nanti dipraktekkan di bawah, kapan lah itu, besok atau besoknya atau sebelum lulus harus praktek dulu. Nanti pada waktu sebelum wisuda umpamanya, supaya kita paham. Ya, itu kalau mau ya, tapi sebaiknya memang dipraktekkan sendiri-sendiri dari apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada yang lain? Yang belum paham sholat khauf, ya, insya Allah sudah paham semuanya. Intinya bahwa ya silahkan. Intinya bahwa sholat khauf itu sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Silahkan. Fadhol, Ustaz. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa khauf ini dalam keadaan perang dan selain perang. Ketika kita dalam keadaan takut, ya takut punya ada bencana alam, ya ada gas beracun yang menyebar, kita harus segera pergi dari situ. Ini kan sholat khauf, ya sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Atau ada binatang yang menyerang, kayak ada binatang namanya gajah. Yang di Lampung itu sering ada gajah masuk desa. Oh udah bingung itu sholat khauf, menghadapi gajah gimana? Sop. Yang satu tembak darat, itu bisa. Sih bukan harus perang. Ya, ada binatang buas, ada macan, ada apa. Kalau memang keadaannya terjebak, gitu, terjebak tidak bisa kemana-mana, tapi itu sudah masuk waktu sholat. Intinya tidak harus perang dengan musuh, ya bisa perang dengan binatang, dengan bencana alam dan seterusnya. Kayak Anda ketika orang sedang menolong orang bencana alam, ya kan ini kan nggak ada waktu itu kadang-kadang. Saking bencana itu hebatnya bencana kayak tsunami, kayak banjir di Garut, Gunung Merapi meletus, Gunung Sinabung dan sebagainya, itu bisa saja. Dalam keadaan tertentu kita nggak ada waktu sama sekali untuk sholat. Ya, kalau kita sholat umpamanya, ya itu bisa berbahaya atau membahayakan orang lain. Ya, tetapi kalau dalam bentuk bencana, dalam arti nanti pasiennya ya seperti orang operasi, itu bisa dijamak, bukan sholat khauf, itu sholat jamak nanti, sholat jamak dan sholat qashar kalau dalam keadaan safar. Ya. Jadi takut itu bisa dengan cara jamak, bisa cara qashar,
Bisa cara bentuknya kayak sholat khauf seperti ini. Ini seringnya karena menghadapi musuh. Selain menghadapi musuh juga bisa, tapi jarang. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا